Halo pemirsa Ayoga TVRI di rumah, semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi di acara Ayoga dan hari ini kita akan latihan bersama. Judulnya adalah Yoga untuk Pikiran yang Tenang. Nah, kalau kita berbicara mengenai pikiran yang tenang itu sebenarnya simple. Kalau teman-teman pusing, stres, duduk diam sebentar, connect sama nafas, bernafas saja dari hidung, buang lewat hidung pelan. Jadi sebenarnya itu kuncinya ya. Kenapa? Karena dari nafas itu kita connect ke pikiran kita tuh lebih gampang dan lebih cepat. Nah, dalam rangka in order tuh membuat kita bernafas dengan nyaman, sebelum kita melakukan, nanti kita akan ada meditasi dan pranayama. Sebelum kita melakukan meditasi dan pranayama, kita akan bergerak dulu. Nah, gerakannya ini akan fokus pada membuka bagian rusuk sehingga lebih nyaman bernafasnya. Jadi ketika kita bernafas, itu rusuknya terbukanya lebih baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita tune in sebentar aja buat connect ya, biar kita nyaman melakukan gerakan-gerakan dan kita bisa connect dengan nafas kita. Taruh tangan di atas lutut. Roll bahu ke belakang, angkat dadanya tegak, tulang punggungnya tegak, kemudian pejamkan mata. Biasanya teman-teman suka menunduk ke bawah, coba sedikit diangkat. Lalu pejamkan mata. Tarik nafas panjang, pelan, slowly. Buang nafas, pelan, tidak terburu-buru. Santai saja. Tarik nafas, rasakan tubuhnya mengembang mengambil nafas. Pada saat buang nafas, rasakan tubuhnya kembali bergerak ke arah dalam. Inhale, rasakan kepalanya seperti ditarik ke atas. Buang nafas, rasakan tulang duduk memberat ke arah lantai. Tarik nafas panjang, inhale. Rasakan sikunya seperti ditarik ke bawah, bahunya semakin menjauh dari telinga. Exhale, rasakan rileks tubuhnya. Tarik nafas panjang, pelan, rasakan nikmati nafasnya. Buang nafas pelan, tidak terburu-buru, nyamankan tubuhnya. Take a deep breath, inhale. Slowly long deep exhale. Tarik nafas yang paling panjang yang hari ini kita ambil, inhale. And deep long exhale. Perlahan boleh buka mata dan smile, tentu saja kita akan mulai bergerak. Bawa posisi tubuh di child pose, satukan di jari kaki, buka lututnya selebar pinggul atau lebih lebar sedikit boleh, kemudian dorong pinggul sampai ketemu tumit kaki, pastikan ketemunya. Lalu tangannya ke depan, luruskan, tahan di sini. Teman-teman boleh turunkan dahinya di matras dan kita menikmati nafas. Stay, hold the pose. Pastikan perut samping dan paha bagian dalamnya bertemu. Jadi jangan terlalu lebar lututnya. Sempitkan sedikit kalau terasa terlalu lebar. Lalu kembali kita lakukan child pose. Taruh dahinya di matras. Teman-teman juga bisa melakukan seperti ini ya. Tumpuk tangan, taruh dahinya di tumpukan tangan dan tahan. Ketika kita menaruh atau meletakkan dahi di lantai, ada efek relax, ada efek nyaman, atau surrender ya, lebih kepada surrender, lebih kepada berserah, lebih kepada melepaskan. Kalau kita bawa ke dalam filosofi, kira-kira seperti itu. Jadi apapun yang membuat dahi kita tertutup,
di antara alis mata, biasanya dibilang mata ketiga, the third eye, membuat kita lebih nyaman dan lebih rileks. Teman-teman rasakan nafasnya, inhale slowly dari kedua lubang hidungnya. Buang nafas perlahan. Kemudian perlahan teman-teman, biasanya kita bernafas punggungnya yang naik. Kita coba yang naik adalah punggung bagian bawah. Biasanya kan punggung bagian atas. Kita coba saja, tarik nafas, inhale. Pinggangnya mengembang, melebar. Pada saat membuang nafas, rasakan pinggangnya kembali mengempis ke arah dalam. Tarik nafas, pinggang melebar. Buang nafas perlahan. Kalau teman-teman masih merasa perutnya yang mengembang, perutnya yang maju ke depan, coba kembali lagi. Inhale, tarik nafas, pinggang mengembang. Pada saat buang nafas, kembali mengempis ke arah dalam. Stay. Perlahan kita tambahkan stretching, teman-teman. Relax saja, boleh sambil pejamkan mata, boleh sambil buka tangannya, boleh luruskan. Jalankan tangannya ke sisi sebelah kanan. Stay sebentar, kemudian rasakan tubuh kirinya meregang. Tundukkan kepala, tahan di sini. Nikmati sejenak. Slowly kita kembali ke sisi tengah. Merambat, lalu bawa ke sisi kiri. Rasakan tubuh sebelah kanannya meregang. Tahan. Hold, stay. Inhale, exhale. Dan perlahan rilis. Bawa kembali ke tengah. Lalu angkat badannya naik. Good, angkat tangannya naik ke atas. Tarik nafas panjang. Inhale. Turunkan tangan kembali ke nafas. Badminton lovers, tenis mania, penggemar olahraga tenis meja dan voli. Jangan lewatkan program olahraga 30 menit yang menghadirkan cuplikan pertandingan serta serba-serbi olahraga kesayangan Anda. Netting, tayang di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Teman-teman boleh tetap duduk di sini aja. Atau kalau misalnya mau pindah kembali menghadap ke depan boleh. Buka kakinya lebar ke samping kanan dan kiri. Tekan mid kakinya, tekan di matras. Putar sedikit pahanya ke arah dalam. Teman-teman pegang aja, kemudian putar. Lalu perlahan tekan jari-jari kakinya aktif, kuat menghadap ke atas. Angkat tangannya naik. Inhale. Exhale, tangan sebelah kiri pegang kaki kiri, bagian manapun yang teman-teman nyaman, lalu jatuhkan badannya ke sisi sebelah kiri, tahan di sini. Buka dadanya menghadap ke depan. Kalau ada yang dengan mudahnya mengambil kaki, boleh ya pegang, lalu putar badannya. Tapi kalau misalnya nggak nyaman, it's okay. Tahan di sini. Stay, hold the pose, tahan. Nikmati sejenak. Tarik nafas panjang. Buang nafas perlahan. Inhale, come up, angkat badannya naik ke atas. Buang nafas, ganti sisi. Pegang kaki kanan, buka dulu dadanya, lalu jatuhkan badannya. Kalau nyaman mengambil kaki, silahkan. Kalau tidak, it's okay. Buka saja dadanya, condongkan ke kaki sebelah kanan. Tumit kakinya tetap kuat, aktif menghadap ke atas jari-jari kakinya. Tahan di sini, stay, hold sejenak.
Tarik nafas panjang, rasakan tubuhnya meregang di sebelah kiri. And slowly come up. Angkat tangannya naik ke atas. Tarik nafas panjang, inhale. Buang nafas menghadap ke sisi sebelah kiri. Tangan kanannya boleh pegang lutut. Tangan sebelah kirinya boleh ke belakang. Tegak punggung, panjangkan punggung. Tarik nafas, buang nafas pelan. Putar sekali lagi. Lalu tangan sebelah kirinya boleh rentangkan ke samping. Tahan. Stay di sini, hold sejenak. Tarik nafas panjang, kakinya yang di depan tetap aktif. Tahan. And inhale. Kembali tarik nafas panjang, tangan naik ke atas. Buang nafas sisi sebelahnya, pegang lutut. Kemudian tegak punggung, putar badan, rentangkan tangan sebelah kanan ke sisi belakang. Tengok ke belakang kalau nyaman, kalau nggak nyaman boleh lihat ke depan. Stay. Hold di sini, bernafas. Tahan, stimulasinya berada di tubuh bagian atas ya. Tahan, and then come up. Inhale, tarik nafas panjang. Buang nafas, turunkan tangan ke bawah. Merambat-rambat tangannya ke depan. Tundukkan kepala, tahan di sini teman-teman. Kalau nyaman mau letakkan dahinya di matras boleh, silahkan lakukan. Kalau tidak nyaman tidak apa-apa, stay di sini. Rasakan paha bagian dalamnya meregang. Pinggangnya biasanya terasa nyaman ya. Hold the pose for 2 nafas panjang lagi. Inhale slowly, tarik nafas. Teman-teman connect pada nafasnya. Buang nafas perlahan. Inhale and exhale. Pelan. Kembali naik, tubuhnya tegak. Angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas. Inhale. Buang nafas, turunkan kembali tangan ke matras. Sudah mengenal olahraga tradisional sepak bola api dari Cirebon? Balogo dari Kalimantan Selatan? Mamundingan dari Bandung? Seperti apa permainannya? Saksikan olahraga tradisional dari tradisi menuju prestasi di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. Teman-teman, tadi kita sudah mulai meregangkan beberapa part di tubuh kita. Sekarang kita akan bergerak dan bergeraknya dinamis. Tujuannya untuk membuka area rusuk ya. Teman-teman boleh luruskan kaki kiri ke samping, kaki kanannya ditekuk saja. Dekatkan tumit kakinya ke pangkal paha. Boleh seperti ini, tapi kalau misalnya teman-teman bingung pangkal paha yang mana, dekatkan saja tumitnya ke arah pinggul. Tekan tumit kakinya kuat, jari-jari kakinya aktif menghadap ke atas. Tarik nafas panjang, inhale, up, tangannya naik. Exhale, tangannya pegang kaki, jatuhkan badannya. Good. Tarik nafas di sini, stay sebentar, kita dinamis bergerak. Jadi bergeraknya sedikit lebih cepat, penahanannya tidak lama ya. Inhale, come up. Exhale, tangan kanan di matras. Press kaki yang di depan, ayun pinggulnya naik, buka dadanya menghadap ke atas. Tarik nafas di sini. Inhale, up. Slowly, buang nafas, turunkan kembali pinggulnya ke matras. Angkat tangannya naik, tarik nafas, inhale. Buang nafas, pegang kaki kiri, jatuhkan lagi badannya. Good, nikmati dengan nafas. Inhale, come up. Slowly, exhale, tangan kanan di matras, lakukan bergerak. Teman-teman rasakan seperti menari. Inhale. Up, buka dada. Buang nafas, turun. Kembali tarik nafas, tangannya naik. Inhale. Exhale, pegang kaki kiri, jatuhkan badan ke sisi kiri. Tarik nafas, buang nafas. Inhale, slowly come up. Exhale, tangan di matras, ayun sekali lagi. Up.
naik pinggul, angkat dada, buka dada menghadap ke langit-langit. Buang nafas, turun ke bawah. Kita ganti sedikit gerakannya. Tarik nafas, tangannya naik. Buang nafas, putar badan menghadap kaki kiri, pegang kaki, jatuhkan badannya. Stay. Tarik nafas, buang nafas. Inhale, come up. Exhale, tangan di matras yang kanan, ayun pinggul up. Buka dadanya. Stay sebentar. Tarik nafas di sini, buang nafas, turun. Inhale, tangan dua-duanya naik ke atas. Tarik nafas, buang nafas, putar badan menghadap kaki, pegang kaki, turunkan badannya ke bawah. Tahan. Stay di sini. Hold the pose. Nikmati pemanjangan dan peregangan. Tahan sejenak. Tarik nafas, buang nafas perlahan, rilekskan tubuh. Dan pelan, ayun badan kembali naik ke atas, tangannya boleh bawa ke atas, lihat ke jari-jari tangan. Buang nafas, turunkan tangan. Good, kita ganti sisi. Tekuk lutut kiri, buka kaki kanannya ke samping. Kita akan melakukan gerakan yang sama, angkat tangan naik ke atas, tarik nafas, inhale. Buang nafas, tangan kanan pegang kaki kanan, jatuhkan dulu badannya, kita side bending, stay. Teman-teman rasakan rusuk terbuka ya. Tarik nafas, kembali tangan naik ke atas. Buang nafas, tangan kiri di matras, press kaki yang di depan, ayun pinggulnya naik, up. Buka dadanya menghadap ke langit-langit. Tarik nafas di sini, buang nafas, turun. Inhale, tangannya naik kembali ke atas. Buang nafas, pegang kaki kanan, jatuhkan badan. Good, panjangkan tubuhnya. Inhale kembali, naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tangan kiri di matras, ayun pinggul up. Buka dadanya ke atas. In. Exhale, turunkan pinggul. Kembali ayun tangan naik. Ganti sisi sebelahnya. Yang kaki sebelah kanan, jatuhkan tubuh ke kaki kanan. Go, tarik nafas kembali. Inhale. Angkat tangannya naik. Buang nafas, tangan kiri di matras, ayun pinggul up. Rasakan rusuknya terbuka. Inhale, tarik nafas. Buang nafas, turunkan pinggul. Kita rubah sedikit ya. Ayun tangan naik ke atas, inhale. Buang nafas, putar badan menghadap ke kaki kanan, pegang kaki. Tundukkan kepala dan tahan di sini. Stay sejenak. Hold. Inhale kembali, angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, tangan kiri di matras, ayun pinggul naik up. Inhale, buka dadanya. Tahan sejenak, rasakan terbuka rusuknya. Stay di sini, hold. And then slowly release, turunkan pinggul ke matras. Ayun tangan naik up, inhale. Exhale, putar badan menghadap ke kaki kanan. Pegang kaki, tundukkan kepala dan tahan. Hold di sini, stay. Tarik nafasnya panjang, pelan, rilekskan tubuh, rasakan peregangan di tubuhnya. Buang nafas perlahan. Kembali inhale. And exhale, release. Lepas dari pose, angkat tangannya naik ke atas, tarik nafas. Buang nafas, turunkan kembali tangan ke matras. Oke, tekuk kedua lutut teman-teman. Kita bergerak ke low lunges ya. Bawa dari posisi tabletop, kemudian bawa kaki kanan ke depan. Kaki kirinya bawa ke belakang, jauhkan, kemudian rendahkan pinggulnya ke bawah. Rasakan pangkal pahanya terbuka ya teman-teman. Kalau mau support lutut boleh, support lututnya. Jauhkan sekali lagi, kaki yang sebelah kiri ke belakang, kemudian cek pergelangan kaki yang di depan dengan lututnya sejajar. Press tangannya boleh atau pakai jari-jari tangannya boleh. Angkat dagunya, angkat dadanya, lihat ke depan. Taruh punggung kakinya di matras dan tahan. Stay di sini, hold. Teman-teman rasakan sensasi di pangkal paha. Kita tahan sedikit lebih lama daripada biasanya ya. Teman-teman, kalau kita bicara cakra, panggul atau sendi panggul kita ini berada di cakra yang kedua. Nah, biasanya disinilah kita menyimpan stres, menyimpan sakit hati, menyimpan emosi dan lain-lain. Jadi
Itu kenapa saya memilih gerakan-gerakan yang membuka sendi panggul, biar rilis, biar pikirannya juga semakin rileks ya, terbantukan. Tahan, stay sejenak, hold the pose. Stay tahan, tarik nafasnya, buang nafas pelan, inhale slowly, exhale. Press telapak tangannya yang sebelah kiri, angkat tangan yang kanan naik ke atas, buka dada menghadap ke kanan. Panjangkan tangannya, bayangkan ada yang menarik tangannya ke atas. Tahan di sini sejenak, hold, inhale, and exhale, turunkan tangan. Kita bergerak ke atas ya, kakinya jejak, angkat pinggulnya naik, kemudian telapak kakinya putar menghadap ke kiri. Pelan-pelan, pelan-pelan luruskan kaki sebelah kanan. Kalau misalnya teman-teman gak nyaman luruskan dari bawah, boleh berdiri dulu, lalu luruskan kaki ya. Stay di sini, luruskan kaki, jadi posisi dua-duanya lurus. Pegang tulang kering, tangan yang sebelah kiri pegang pinggul, putar dada menghadap ke depan. Good, bahunya bawa ke belakang, angkat tangannya naik ke atas. Tahan di sini, boleh lihat ke atas kalau nyaman. Kalau nggak nyaman teman-teman boleh lihat ke depan. Stay, rasakan terbuka seluruh tubuhnya, nih pose yang besar ya. Jadi ototnya diregangkan, tahan. Stay sejenak, bernafas. And then slowly release. Tekuk lutut. Boleh turun ke bawah kembali lututnya. Kemudian telapak kakinya geser sedikit ke tepi matras. Jadi boleh lebarkan. Kemudian pakai telapak tangan boleh, kalau teman-teman nyaman boleh pakai siku. Stay, ubah kaki belakangnya dengan punggung kaki. Biar lebih nyaman, tahan di sini. Stay, bernafas, kita buka kembali sendi panggul lebih besar ya, lebih luas. Stay, tahan. Hold the pose. Bernafas panjang. Inhale, exhale. Stay, tahan. Hold sejenak. And perlahan kita bawa kembali telapak tangannya di matras. Kemudian kita mau lakukan pigeon pose. Teman-teman, pigeon pose-nya sedikit aneh. Mungkin kalau yang sudah terbiasa yoga akan sulit menerima pigeon pose yang ini. Tapi tujuannya sebenarnya membuka panggul perlahan-lahan. Bawa lututnya di depan, jadi lututnya menghadap ke depan, sejajar dengan dada. Kakinya boleh mundur ke belakang, pinggulnya letakkan, kemudian taruh siku di matras. Nah, perhatikan, kalau pigeon biasanya kita akan mendorong lututnya keluar, yang sekarang kita bawa ke dalam. Stay di sini, lututnya sejajar dengan dada, boleh kunci tangan, taruh pergelangan tangannya di matras, dan rileks kembali. Kita akan membuka sendi panggul secara perlahan. Stay. Tarik nafas panjang, tutup pinggul yang sebelah kiri ke arah lantai. Hold the pose, bernafas. Tahan di sini. Inhale. Exhale slowly. Pelan, teman-teman boleh gulingkan atau bawa sedikit badannya mencondong ke arah kanan. Kemudian telapak kakinya jalanin ke depan, pelan-pelan saja, pelan-pelan. Oke, biasanya lututnya akan mengarah keluar, it's okay, memang itu tujuannya, tapi kita lakukan perlahan. Good. Jejakan kaki yang belakang, angkat pinggulnya naik, kemudian tutup pinggulnya ke arah lantai, tutup lagi badannya ke bawah, dan tahan. Hold di sini, stay sejenak. Tarik nafas panjang, buang nafas perlahan. Kembali, inhale pelan, exhale slowly, tarik nafas, buang nafas, inhale, and exhale. Perlahan, teman-teman boleh telapak tangannya press, bawa kaki kanannya ke belakang, kita bergerak ke down dog, Adho Mukha Svanasana. Stay di down dog pose, bernafas panjang, inhale, exhale. Kaki kiri langkahkan ke depan, turunkan lutut kanan di matras, dorong lututnya ke belakang, jauhkan, kemudian cek pergelangan kaki dengan lutut yang di depan sejajar, ujung jari boleh, pakai telapak tangan boleh, angkat dagu lihat ke depan, dan nikmati stay. Teman-teman tetap boleh pejamkan mata.
Kemudian nikmati sensasi di tubuh. Kaki yang di belakang boleh lebih rileks dengan taruh punggung kakinya di matras. Tahan di sini. Stay sejenak, kita buka kembali panggul. Nikmati sensasi di area pangkal pahanya. Tahan. Rilis stresnya. Hold di sini. Stay. Jauhkan bahunya dari telinga. Nikmati sejenak. Support lututnya kalau teman-teman butuh support. Stay. Tarik nafas. Buang nafas. Tangan kanan press di matras. Angkat tangan kirinya naik. Kita buka dada menghadap ke sisi sebelah kiri. Buka sehingga rusuknya terbuka lebar. Press telapak tangannya. Bayangkan tangan yang di atas ada yang menarik. Lihat ke atas kalau nyaman. Kalau nggak nyaman boleh lihat ke depan. Stay di sini. Hold. Nikmati sejenak posenya. Tarik nafasnya. Buang nafas. Turunkan tangan kiri. Kita bergerak ke Trikonasana. Angkat lutut dari matras. Kemudian telapak kakinya langsung rubah menghadap ke sisi sebelah kanan. Luruskan kaki dari bawah boleh, bangun dulu boleh. Saya contohkan yang bangunnya. Tekuk sedikit lutut sebelah kiri. Ayun badannya naik, kemudian luruskan kaki yang depan. Tangan merentang. Bayangkan ada yang menarik ke depan. Badannya memanjang. Tarik nafas di sini, buang nafas, turunkan tangan. Tangan kanan pegang pinggang. Dorong pinggangnya ke depan, bahunya yang di atas dorong ke belakang, kemudian angkat tangannya naik ke atas. Stay, boleh lihat ke atas kalau nyaman, kalau nggak nyaman boleh lihat sejajar kepala. Tahan sejenak, hold, nikmati. Stay sejenak di sini, tarik nafas, buang nafas, rilis, turunkan tangan kembali ke matras. Tekuk lutut, jinjit kaki belakang, turunkan kembali lututnya di matras yang kanan. Telapak kaki kirinya geser ke tepi matras, lebar kakinya. Kemudian kalau nyaman, teman-teman boleh taruh siku, kalau nggak nyaman stay di telapak tangannya. Mundur lutut ke belakang, taruh punggung kakinya. Hold the pose, in lizard pose, stay. Kembali peregangan di pangkal pahanya lebih dalam biasanya. Jadi kita lakukan perlahan, mulai dari gerakan yang soft, kemudian gerakan yang lebih intens. Stay di sini, nikmati sejenak, tarik nafas panjang, buang nafas perlahan, dan perlahan kita bawa ke pigeon pose. Pigeon pose-nya seperti tadi, kakinya lurus ya, jadi lututnya lurus ke depan, lututnya sejajar dengan dada, jejak jari kaki yang belakang, angkat pinggul, tutup pinggul kanan ke lantai. Kemudian taruh sikunya di matras. Teman-teman pejamkan mata, nikmati dengan bernafas. Ada dua hal yang bisa teman-teman rasakan di pigeon pose. Yang pertama, otot bokong yang bagian bawah yang dekat dengan tulang duduk. Itu di situ ada saraf yang namanya piriformis. Saraf ini lumayan ya. Kadang-kadang kalau yang suka kesemutan atau kakinya nggak nyaman, mungkin ada problem di situ. Bagian itu yang kita regangkan. Stay sejenak, hold. Tarik nafas panjang, buang nafas pelan. Kita bergerak ya kayak tadi. Teman-teman condongkan sedikit badannya ke belakang, jadi sedikit dibuka. Kemudian telapak kakinya maju-maju. Sedikit, kayak tadi kita lakukan di awal. Lututnya akan sedikit mengarah keluar. Angkat, sudah paling tinggi, sudah mentok. Jinjit kaki yang di belakang, angkat pinggulnya naik. Tutup pinggul kanannya ke arah lantai, kemudian taruh lagi di matras dan tahan. Stay di sini. Hold. Hal yang kedua yang teman-teman bisa rasakan adalah pangkal pahanya ya. Pangkal paha berada di sini. Itu juga biasanya terasa tidak nyaman. Ada psoas muscle di situ atau otot psoas. Biasanya itu yang kena ketika kita, atau itu yang distimulasi ketika kita melakukan pigeon pose. Stay tahan di sini. Hold, inhale. Exhale slowly. Dan release. Teman-teman press telapak tangannya. Bawa kakinya ke belakang. Turunkan kedua lutut. Kemudian kita bergerak ke child pose. Turunkan dahinya di matras.
Hai Sobat Milenial, di Yogyakarta ada loh sebuah kampung eduwisata yang warganya sudah melek digital. Awalnya dibentuk supaya masyarakat lokal bisa melek digital dan internet. Awalnya berproses cukup lama ya, kita sosialisasi itu makan waktu. Mau tahu seperti apa? Yuk ikutin Ranggi di Sobat Milenial. Sabtu 23 September 2023, pukul 19, hanya di TVRI. Perlahan teman-teman boleh bangun kembali. Luruskan kakinya ke depan. Kemudian kita akan bergerak teman-teman. Kalau misalnya di rumah ada bantal, di dekatnya ada bantal, buru-buru ambil bantalnya. Taruh bantalnya di atas paha. Kita akan belajar lebih rileks ya. Tekan tumit kakinya di matras. Boleh tidak usah terlalu, biasanya kalau saya demand teman-teman untuk tekan kuat. Kali ini teman-teman boleh arahkan saja ke atas, yang penting aktif, jangan terlalu lemes ya. Tetap aktif tapi jangan terlalu over. Taruh bantalnya di paha boleh, kemudian angkat tangan naik ke atas, tarik nafas, inhale. Buang nafas, tangannya bergerak ke depan, bayangkan ada yang tarik. Teman-teman perhatikannya, forward bending atau gerakan menutup badannya ke bawah. Tujuan pertamanya adalah mendekatkan perutnya dengan paha. Jadi tidak penting teman-teman bisa pegang kaki atau bisa cium lutut ya, kalau perut dan pahanya saling menjauh. Anyway, tangannya ditarik ke depan, dekatkan perutnya dengan paha, kemudian pegang kaki boleh. Untuk teman-teman yang punya bantal, istirahatkan kepalanya di bantal. Stay di sini. Relax. Hold. Yang tidak punya bantal, yang mager ngambil bantal, bisa pegang kaki atau tangannya di sini juga boleh. Tundukkan kepala dan tahan. Stay. Rasakan peregangan di area punggung teman-teman, bergerak punggung ketika kita mengambil nafas. Nikmati. Take a deep breath, inhale. Slowly long exhale. Nafasnya panjang, nikmati teman-teman, connect pada nafas. Buang nafas perlahan. Kembali inhale, rasakan nafasnya, rasakan tubuhnya bergerak, turun dan naik saat mengambil dan membuang nafas. Stay, relakskan tubuh, teman-teman bisa merasakan area punggung bagian bawah atau area pinggul memanjang, meregang. Stay di sini. Teman-teman boleh sedikit turun lebih banyak ke bawah. Tahan. Hold the pose. Nikmati sejenak. Tarik nafasnya panjang. Inhale. Slowly exhale. Tarik nafas panjang kembali. Buang nafas, rilis. Kembali, lepas dari pose, angkat dulu badannya naik, angkat tangannya naik ke atas. Tarik nafas, inhale. Buang nafas, tangan kanan pegang kaki kiri. Lalu tangan kirinya buka ke sisi belakang. Buka dadanya kembali. Tahan di sini, stay. Tarik nafas panjang. Buang nafas pelan. Inhale, kembali angkat tangan naik. Exhale, ganti sisi. Tangan kiri pegang kaki kanan, tangan kanannya langsung ayun ke belakang. Good, bergerak tulang belakangnya. Sekali lagi, inhale up. Exhale, pegang kaki sebelah kiri dengan tangan kanan, buka dadanya menghadap ke kiri, tangannya bawa ke belakang. Good, inhale the other side. Angkat tangannya naik. Exhale, tangan kiri pegang kaki sebelah kanan, lalu buka dadanya menghadap ke sisi kanan, tahan. Hold. Slowly release. Angkat tangannya naik ke atas. Inhale. Legain badannya. Buang nafas, turunkan tangan, kembali ke matras.
TVRI One Stop Music on Demand. Semua tentang musik ada di sini. Sajian lengkap video klip dan cover lagu terkini. Ngobrol bareng host dan bintang tamu setiap minggunya. Music Hub setiap Jumat dan Sabtu pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam, sebenarnya intinya di sini ya, gerakan-gerakan yang tadi itu mengantar kita untuk lebih mudah, lebih nyaman dan lebih rileks melakukan pranayama dan meditasi. Meditasi itu teman-teman tidak perlu bawa terlalu jauh, misalnya seperti kadang-kadang kan ada yang apakah ini mengarah ke agama tertentu atau keyakinan tertentu. Teman-teman, terbukti bahwa tanpa kita melakukan meditasi yang chanting atau mantra ya, menyebutkan mantra-mantra itu kita sudah tenang gitu. Jadi sebenarnya kita duduk diam kemudian menikmati nafas itu sudah terbukti bahwa membuat kita lebih rileks dan lebih tenang tanpa mengarah kepada keyakinan atau agama tertentu. Jadi please, apapun keyakinan kita, mari kita tetap tenangkan pikiran kita dengan salah satunya adalah connect dengan nafas. Sebelum kita pranayama dan meditasi, teman-teman boleh ambil bantal sofa tipis atau selimut tipis, kemudian duduk di atas bantal sehingga lebih nyaman. Ketika tulang belakang kita tegak, itu rusuknya mengembang dan mengempis dengan lebih mudah. Jadi lakukan, please ambil dulu, lari cepat-cepat ambil, kemudian duduk di bawah support dengan bantal dan selimut yang tipis. Kemudian kita akan melakukan pranayama yang namanya adalah Samavriti breathing, di mana kita akan menghitung nafas. Jadi saya akan menghitung tarik nafasnya 4, kemudian membuang nafasnya 4, berlanjut ke 5 sampai ke 6. Jadi buang nafasnya akan lebih banyak dibandingkan mengambil nafas. Kenapa? Karena kita membuang nafas lebih banyak, itu lebih rileks. Dan dari beberapa sumber, ketika kita membuang nafas lebih banyak, justru otot-otot di sekitar paru-paru kita tuh menjadi lebih kuat. Sehingga ini juga melatih otot-otot tersebut biar tidak lemah, sehingga ketika kita terkena panic attack atau misalnya sekarang lagi zaman COVID, cukup membantu ya, karena otot paru-parunya kuat dan terlatih. Oke, kita mulai teman-teman. Nyamankan duduknya, teman-teman boleh ambil essential oil favorit untuk dipakai sehingga lebih nyaman bernafas dan lebih tenang, lebih rileks. Taruh tangan di atas lutut. Kalau teman-teman nyaman melakukan seperti ini, taruh tangannya di yang kanan di bawah, kemudian yang kiri di atas untuk wanita. Yang untuk pria, yang kiri di bawah, kanan di atas. Pilih. Kemudian satukan ibu jarinya. Pilih saja ya, teman-teman boleh di sini, boleh melakukan yang ini. Kemudian tegakkan punggung. Teman-teman pejamkan mata, connect pada nafasnya. Jikalau teman-teman duduk di matras, kemudian pikirannya melayang dari satu hal ke hal yang lain, yang kita sebut dengan monkey mind, melompat dari satu hal ke hal yang lain, seperti monyet ya, melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. It's okay teman-teman. Meditasi tidak serta-merta membuat pikiran kosong, no, karena sebenarnya pikiran kita diciptakan oleh Maha Kuasa memang untuk berpikir. Jadi jangan ditampik, jangan didinai, nikmati saja, perhatikan saja arah pikirannya. Ketika teman-teman misalnya duduk di matras tapi pikirannya mungkin buat ibu-ibu yang biasanya masak, memikirkan masak apa atau hal yang lain, it's okay. Perhatikan saja pikirannya. Kemudian kalau misalnya lost memikirkan hal-hal yang lain, tarik nafas panjang, kembali pada nafas. Inhale pelan, lembut. Buang nafas pelan.
Tarik nafas perlahan dari kedua lubang hidung. Teman-teman nikmati nafasnya. Buang nafas perlahan. Kita akan coba mengembangkan perutnya. Tarik nafas, rasakan perutnya bergerak ke kanan dan ke kiri. Buang nafas, kembali ke arah tengah, mengempis ke arah dalam. Tarik nafas, rasakan perut bergerak ke kanan dan ke kiri. Buang nafas, kembali ke arah tengah. Tarik nafas, perut mengembang ke depan dan ke belakang. Buang nafas, kembali ke tengah. Kempiskan ke arah dalam. Tarik nafas, mengembang ke depan dan ke belakang. Buang nafas pelan. Tarik nafas, perut mengembang ke segala arah. Buang nafas perlahan, tidak terburu-buru. Inhale, perut mengembang ke segala arah. Buang nafas, kembali mengempis ke arah dalam. Teman-teman boleh rasakan tubuh sambil menikmati nafas sesuai dengan ritme masing-masing, sesuai dengan ritme tubuh tanpa teman-teman perlu panjangkan atau pendekkan. Nikmati saja nafasnya, lalu sadari tubuhnya. Rasakan kedua telapak kaki yang menyilang. Rasakan kulit yang menyentuh di antara telapak kaki. Rasakan bagian punggung kaki yang menempel di matras. Sambil teman-teman menikmati nafas. Rasakan kedua lutut yang ditekuk. Coba bawa perhatian pada kedua lutut yang ditekuk. Sambil menikmati nafas. Perhatikan area panggul, area tulang duduk yang menempel memberat ke arah lantai. Kemudian tarik nafas panjang, rasakan punggungnya tegak. Inhale, exhale pelan. Rasakan sikunya seperti memanjang ke arah bawah, bahunya seperti ditarik ke bawah, lehernya memanjang. Lembutkan area wajah, raut wajahnya. Dahinya tidak mengerut, kelopak matanya tertutup dengan lembut. Kedua bibirnya tertutup dengan lembut, rahangnya tidak mengencang. Rileks saja. Kita akan memulai pranayama kita. Kita akan menarik nafas 4 hitungan dan membuang nafas 5 hitungan. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Buang nafas 1, 2, 3, 4, 5. Tarik nafas 1, 2, 3, 4. Buang nafas 1, 2, 3, 4, 5. Inhale 1, 2, 3, 4. Exhale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale 1, 2, 3, 4. Buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inhale panjang dari kedua lubang hidungnya. Nikmati, rasakan rusuknya mengembang. Buang nafas perlahan. Sadari kembali tubuhnya, perlahan buka mata dan smile.
Kasih senyuman paling manis buat dirinya sendiri. Rasakan rileks, rasakan nyaman, sensasi di tubuh. Program khusus bagi Anda bola mania. Ragam informasi sepak bola dalam negeri dan mancanegara tersaji lengkap di sini. Zona Bola hanya di TVRI Sport. Ini aku mau nanya dong, ada dua ya. Yang satu, kira-kira yoga itu boleh nggak sih untuk anak kecil? Kira-kira umur berapa ya? Oke, saya akan jawab yang pertama. Apakah yoga bisa dilakukan atau boleh dilakukan oleh anak-anak? Tentu saja boleh. Yoga itu makin kesini ya, makin modern itu boleh dilakukan oleh siapapun, bahkan orang-orang yang berkebutuhan khusus, misalnya sakit tertentu ya, penyakit tertentu. Kalau untuk anak-anak sendiri, boleh, namanya adalah kids yoga. Biasanya gurunya juga khusus, bukan guru. Mungkin guru yang hatha atau regular classes itu bisa, cuman biasanya mereka ada fokus sendiri untuk kids yoga. Karena untuk kids ada beberapa gerakan yang dikhususkan boleh dan tidak boleh, jadi seperti itu. Kemudian boleh mulainya umur berapa, sebenarnya tergantung. Kadang-kadang ada anak-anak yang olah geraknya tuh cepat. Jadi misalnya kayak bergerak dia tuh lebih mudah gitu memahami dibandingkan dengan misalnya anak-anak yang kalau disuruh gerak tuh dia nggak paham gitu. Nah itu bisa dimulai misalnya dari 4 sampai 12 tahun ya, itu kita sebutnya anak-anak. Jadi karena kenapa kalau misalnya sebenarnya boleh juga sih dari kecil. Cuman kadang-kadang kalau misalnya 3 tahun ke bawah, ini kan dia masih main, masih suka bosen, masih suka cranky. Nah ini suka sedikit berjalannya kelas tuh agak sedikit terganggu lah, kira-kira gitu. Jadi lebih baik di 4 tahun ke atas. Dan biasanya di 4 tahun itu dia sudah mulai bisa berpikir, sudah mulai bisa bertanya ini kenapa dan bagaimana. Jadi itu juga bisa kita jelaskan. Kira-kira seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, terus yang kedua, untuk latihan pernafasan itu boleh nggak kalau dilakukan dengan cara otodidak? Thank you. Apakah latihan pranayama atau latihan pernafasan itu bisa dilakukan dengan otodidak? Jawabannya sebenarnya boleh dan tidak boleh ya. Pertama adalah ketika kita berbicara mengenai latihan pernafasan, banyak ya bertebaran di YouTube dan lain-lain. Ini kan teman-teman boleh lakukan tentu saja. Apakah itu membantu? Ya tentu saja membantu. Cuman di antara ini kan kita hanya melakukannya saja tanpa kita mengetahui fungsi, tanpa kita mengetahui detail secara anatomi, tanpa kita mengetahui filosofi di baliknya. Jadi kalau misalnya teman-teman tipe yang seperti saya, kalau misalnya suka sesuatu, mau tahu sesuatu itu going deeper, biasanya saya googling, saya cari, bahkan saya ambil training untuk mengetahui hal itu. Jadi tergantung, balik lagi ya, boleh atau tidak, boleh otodidak atau tidak, boleh tentu saja. Boleh itu berfungsi atau tidak, atau banyak manfaatnya, tentu saja banyak. Cuman kalau teman-teman mau tahu lebih banyak, mau tahu lebih detail fungsi dan lain-lain sebagainya, teman-teman boleh cari guru, boleh latihan sama guru. Karena kenapa? Pranayama, sebenarnya pranayama itu sendiri bukan latihan pernafasan ya. Latihan pernafasan itu hanya pengantar untuk kita benar-benar menyalurkan energi di tubuh kita. Prana adalah energi. Jadi seperti itu ya. Kemudian seperti tadi saya bilang, ketika kita mengetahui fungsi, apapun latihannya, apapun pengetahuannya, kita akan lebih paham gitu. Oh maksudnya ini, misalnya kayak latihan yoga. Ketika saya bilang tekuk lutut, lututnya sejajarkan dengan pergelangan kaki, kita tahu kenapa? Karena kalau misalnya lututnya maju, itu sendinya yang kena, bukan ototnya. Jadi seperti itu ya. Ketika kita tahu lebih detail, itu akan manfaatnya lebih banyak buat kita. Karena kita paham betul itu buat apa dan seperti apa.
Semoga pertanyaannya menjawab teman-teman. Saya sangat senang dikasih pertanyaan. Mungkin saya tukang ngoceh sebenarnya ya. Jadi kirim pertanyaan ke kami, akan saya jawab dengan senang hati di @tvri_nasional atau @ritrini di Instagram pribadi saya juga boleh. Stay tune terus di Ayoga TVRI, media pemersatu bangsa. Namaste. Halo, ketemu lagi sama aku Devina Hermawan yang akan nemenin kalian selama setengah jam ke depan. Ngomongin soal keragaman kuliner di Indonesia memang tidak bisa lepas ya dari akulturasi budaya. Ada beberapa jenis masakan yang memang terinspirasi dari negara lain. Contohnya banyak masakan kita yang dipengaruhi oleh budaya Tiongkok. Kemudian oleh masyarakat lokal dimodifikasi sesuai dengan selera orang Indonesia. Dan menu kita hari ini yaitu bakmi ayam kecap dan juga pangsit goreng saus asam manis. Nah, ini terdengar sangat Chinese food ya. Mie yang terbuat dari gandum ini memang pertama kali dibawa oleh pelancong Tiongkok ke Indonesia. Tetapi sebenarnya bakmi yang sekarang populer di Indonesia ini tuh merupakan hidangan yang sudah diadaptasi dengan kultur lokal dan menjadi salah satu hidangan favorit masyarakat Indonesia. Bakmi yang awalnya merupakan mie dengan topping daging babi ini, namun diadaptasi menjadi topping menyerupai semur ayam ya, yang cita rasanya juga sangat berbeda atau kita kenal dengan ayam kecap, dan menjadi menu yang sangat umum kita temuin sekarang. Tidak hanya menjadi bakmi ayam kecap, sangat banyak jenis mie lainnya seperti mie ayam khas Wonogiri, mie goreng Aceh, soto mie, dan lain sebagainya yang sudah menjadi makanan lokal Indonesia. Dan kali ini aku akan buat olahan bakmi ala rumahan dengan teknik yang pastinya sederhana untuk dibuat di rumah. So, siap-siap ya. Dan masih dengan menu yang syarat dengan akulturasi budaya, menu kedua kita hari ini yaitu pangsit. Pangsit atau kadang disebut sebagai wonton adalah makanan yang berupa daging cincang yang dibungkus dengan lembaran tepung terigu. Selain direbus, pangsit juga pastinya ada yang digoreng. Nah, hari ini kita akan buat pangsit yang versi goreng dengan variasi saus asam manis di atasnya. Ini cocok banget buat snack atau buat nemenin bakmi kita hari ini ya. Meski terkesan oriental, sebenarnya dua masakan ini mudah untuk dibuat di rumah. So, let's start cooking. Ingat, besok pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Sampai jam berapa? Bapak, ingat, nanti pemilu, pilih Bapak ini. Untuk 5 tahun. Suara saya lebih mahal daripada ini. Ingat, nanti pemilu, coblos Bapak ini. Oke? Hari gini masih pakai cara singkat. Generasi muda Indonesia, ayo jadi pemilih yang cerdas. Karena satu suaramu akan menentukan 5 tahun ke depan. Tolak suapnya, kenali sosoknya, pahami programnya. Pemilih cerdas, pemilu sehat, bangsa hebat. Kita memilih untuk Indonesia. Di tengah arus informasi dan kecepatan internet, penting membuka wawasan serta literasi digital bagi masyarakat Indonesia agar semakin cakap digital. Informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Saksikan Talk Show Literasi Digital setiap Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI. Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD.
pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Hai Sobat Milenial, di Yogyakarta ada loh sebuah kampung eduwisata yang warganya sudah melek digital. Awalnya dibentuk supaya masyarakat lokal bisa melek digital dan internet. Awalnya berproses cukup lama, ya kita sosialisasi itu makan waktu. Mau tahu seperti apa? Yuk ikutin Ranggi di Sobat Milenial. Sabtu 23 September 2023, pukul 19, hanya di TVRI. Spirit, tayangan olahraga 30 menit menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di kanal nasional dan kanal TVRI Sport. Oke, sekarang kita akan mulai untuk membuat bakmi ayam kecapnya. Ya, di sini nanti akan ada 3 komponen utama. Yang pertama kita akan bikin minyak ayam bawang, lalu kita akan bikin juga toppingnya. Ya, toppingnya ini berupa ayam kecap aslinya. Dan yang ketiga baru nanti terakhir ini kita akan satukan semua komponennya menjadi satu. Ya, kita akan campur dengan mie-nya. Nah, untuk bahan-bahan minyak ayam bawangnya di sini aku udah siapkan kulit ayam, ya kulit ayam yang biasanya masih berlemak juga boleh. Terus ada minyak goreng, ada air, bawang putih dan juga bawang merah. Untuk potongan bawang putih bawang merah ini sengaja aku slice supaya nanti bawang putih bawang merah yang udah kering bisa kita gunakan jadi taburan bawang goreng. Cuman kalau nggak mau di slice seperti ini bisa hanya digeprek aja ya, bisa juga menggunakan kulitnya atau bisa juga dicincang. Lalu untuk topping ayam kecapnya di sini aku akan campur antara daging ayam dan juga jamur